Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk siang hari ini aku sama suami lagi kerjain kolam renang yang retak keramiknya. Karena kemarin ada anak-anak yang berenangnya lompat dari atas ke bawah, lompat, jadi keramiknya langsung kebelah. Jadi kemarin pas retak, jadi belum sempat aku benerin. Semakin hari itu retaknya semakin besar karena memang tuh kolamnya rembes, jadinya takut menimbulkan bahaya karena anak-anak banyak yang renang, takut kakinya pada luka. Jadi terpaksa kolamnya disedot dulu sampai habis dan kita bongkar, kita masukin keramik baru. Tapi ya memang sih keramiknya nggak sama seperti keramik bawaannya, jadi aku kasih keramik yang putih. Nah, itu ayahnya pasang keramiknya itu karena keramiknya yang sekarang tuh yang putih ketebelan. Kalau yang keramik yang biru itu agak tipis, jadi pas ditaruh di atas peluran dan nonjol. Nah, karena kan takut kalau nonjol kan, jadi injek kaki kita kan berasa tuh. Azan zuhur, kita jeda dulu sebentar. Ini masih lanjut proses pemasangan keramik warna putih. Nah, ini sebenarnya kolamnya untuk awal sebenarnya ini bukan ukurannya hanya segini, bukan. Jadi awalnya itu aku tuh maunya memang posisi tanahnya juga lebar. Jadi aku tuh rencana awalnya bikin kolam ini 3 kali 2 meter. Tapi karena waktu dicornya rembes, jadi setiap dicor rembes. Jadi keramik tuh nggak mau nempel. Akhirnya tambah coran baru. Jadi akhirnya bagian kanan kirinya jadi akhirnya mengecil, jadinya yang harusnya lebar dalamnya 2 meter jadi 1 meter kecil. Ya apa boleh dibuat, ya nggak apa-apa lah. Dan memang sih kolamnya juga bukan kolam renang yang benar-benar kolam renang ya, maksudnya jadi buat penguapan airnya itu. Jadi kalau memang 2 hari 3 hari airnya udah mulai butek, baru aku pompa, kita sedot airnya. Jadi enggak disedot seterusnya itu yang saatnya kolam renang. Pingin sih seperti itu, cuman di sini tuh rawan banjir ya. Jadi kalau aku fungsiin kolam renangnya seperti itu kayaknya agak gimana ya, agak susah, saya nyari. Nah, jadi ya walaupun sederhana kecil, tapi alhamdulillah kalau untuk anak-anak aku tuh kalau main air mereka seneng gitu. Nah, ini terus proses pemasangan keramik agak sedikit ribet sih ya, karena memang tuh ini semennya susah kering karena memang ini rembes dari bawah tanah. Walaupun udah dikasih air, udah disemen, setiap keluar air. Nah, untuk tips kalau di rumah, sepertinya di rumah bunda, di rumah kalian yang punya kayak kolam yang rembes, ada bocor-bocor sedikit ya, nggak besar ya, maksudnya kayak sejarum lah
seperti itu. Nah, untuk tipsnya ini yang aku alami ya. Jadi tuh kalau rembes itu kalau masih kecil tuh jangan kita kasih adukan semen, karena dia akan, kalau dikasih adukan semen dia akan kalah semennya. Jadi semennya lama-lama akan habis dan airnya terus akan mengalir. Nah, untuk solusinya itu aku pakai tanah liat. Kalau bahasa saya itu tanah lempung, tanah merah. Nah, itu kita sesel tuh lubangnya tuh yang apa itu namanya, yang bocor rembes. Nah, kita sumpel pakai tanah lempung. Insya Allah air itu akan nendang, dia air itu akan kembali, nggak akan bisa dia keluar dari tanah yang udah aku sumpel pakai tanah lempung gitu. Kalau pakai pasir akan rembes ke itu alhamdulillah setelah dicari-cari lubang yang mana rembes, akhirnya aku kasih tanah liat, mampet. Kalau bahasa saya sih mampet ya. Terus ini buat, sebenarnya itu tangan aku tuh pertama-tama nggak panas ya, tapi lama-lama kelamaan mungkin karena itu semen ya, jadi aku juga nggak pakai sarung tangan, jadi lama-lama tangan aku tuh panas kayak orang habis pegang cabai gitu, tapi nggak berlangsung lama sih. Nah, ini aku bilang sama ayahnya sih, mintanya tuh semua yang udah kita bongkar itu kita kasih keramik hancur-hancuran, tapi ayahnya nggak usah, katanya biarin pakai peluran aja. Kalau menurut aku sih kalau hanya peluran ini kan air ya, lama-lama kan dia akan terkikis tuh habis. Maksud aku tuh lebih baik tuh kasih aja keramik, potong-potongan keramik, kan dia lumayan agak lama gitu. Tuh kecil banget kolamnya, jadi lebih besar kanan kirinya, jauh dari ini sih sebenarnya, jauh dari apa keinginan awal. Itu hanya semeter aja lebarnya dan panjangnya 3 meter, lebarnya hanya semeter. Rencananya sih lebarnya tuh aku maunya tuh 2 meter gitu, tapi udah nggak apa-apa deh. Nanti kalau memang udah difungsiin itu filternya, jadi setiap kotoran itu kan dia keluar sendiri tuh kalau kita udah pasang filter. Nah, itu nanti baru aku akan coba bongkar lagi tuh tembok, yang bagian tembok belakang mau aku bongkar. Nah, jadi dicorannya dia dibongkar biar lebih melebar dalamnya, baru nanti aku pasang filter. Jadi airnya enggak setiap 3 hari sekali dikuras gitu. Tapi ini bener deh, suatu keajaiban loh, karena kan siang ini kan mendung ya, sore ya, setelah udah dibersihin itu kan itu air masih tetap keluar tuh yang bagian bawah belah sini rembes, tapi itu semennya bisa kering gitu loh. Yang menurut kata suami aku, katanya itu yang udah kita pasang peluran keramik itu katanya akan hancur sendiri, akan buyar. Tapi ternyata alhamdulillah itu yang udah kita pasang keramiknya itu kering, mungkin atas izin Allah kali ya. Karena kan menurut, kalau dipikir secara logika juga memang kita bikin adukan semen, kita pasang keramik, tapi ada sumber air di situ walaupun kecil, jadi tuh air terus mengalir ya. Jadi air itu ada di atas keramik yang udah kita pasang ini. Jadi air itu yang udah kita pasang keramik ini dia ngeluarin air gitu loh, air rembesan dari ujung pojokan itu.
Tapi yang bikin anehnya itu setelah pagi dicek kering, bener-bener kering. Keramik yang udah kita pasang, adonan yang kayak tuh apa itu namanya, keramik sama peluran itu bener-bener kering, seperti kayak enggak ketutup sama air rembesan gitu. Dipikir-pikir itu kayak aneh gitu. Nah itu pantesan tuh yang dipegang ayahnya tuh, itu pantesan kok sekarang bolong, karena ayahnya tuh kasih tanah, bukan dikasih adukan semen. Pantas kok sekarang ada yang bolong. Aku kira tuh adukan semen itu terkikis, ternyata ayahnya kasihnya itu semen, apa, tanah. Nah terus masih proses. Ini lumayan ya, lumayan nguras tenaga juga ini, karena kita tuh paling susah mau pasang keramik tapi airnya rembes gitu. Itu yang jadi pikiran kita tuh, karena kalau kita mau pasang sesuatu kalau keadaannya nggak rembes enak, cepet selesainya. Kalau ini kan kita mau pasang semen, pasang adukan tapi rembes. Itu yang bikin ini gimana caranya biar semennya kering gitu. Awalnya pernah dipasangin keramik seperti ini ayahnya. Jadi pusat yang bocornya nggak dicari, jadi hanya dimasukin adukan semen. Jadi ya sampai seharian itu nggak kering, karena pusat yang bocornya itu nggak nggak ditutup dulu, nggak disumpel dulu pakai tanah. Ini bongkar yang kedua, sedot yang kedua, dicari yang mana sumber dari mata yang rembesnya itu. Akhirnya ketemulah, ada di pojok bagian keramik putih. Nah di situ setelah keramiknya dibongkar, nah ini udah tinggal proses pembersihan aja. Di semua udah kepasang. Nah ini dalam kondisi ada rembes ini di pojokan, tapi subhanallah jadi kering, mujizat banget. Nah ini udah mau mulai selesai. Udah mau selesai, tinggal nanti dibersihin bekas semennya, diperesin air sama sabun rinso. Soalnya kalau pakai air aja jadi itu tembok-tembok putih-putih nggak akan hilang. Nah ini dia udah mulai. Jangan pakai gitu, pakai tanah lempung. Hanya tambah tipis-tipis aja tuh. Ini kasih tanah lempung ngacur Akhirnya kolamnya udah nggak bocor tuh, lagi. keluar tuh dari itu. Kasih tanah lempung Anak renang juga lebih aman karena memang udah ditambah di situ. Nah ini dia yang sudah ditambah, sudah diisi. Nah ini anaknya mulai renang. Tuh, kecil kolam renangnya, hanya 3 kali 1 meter.